Sekarang kita akan berkenalan dengan cabang utama filsafat ketiga, yaitu etika. Apakah etika itu, atau apa sih yang dimaksud dengan etika? Menurut etimologi atau asal-usul katanya, etika berasal dari bahasa Yunani ethos atau eta. Ethos itu kata benda tunggal, eta kata benda jamak. Ethos berarti tempat tinggal yang biasa, tinggal pada rumput, adat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Sedangkan eta berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Latin, atau dari bahasa Latin kita mendapat istilah moral yang berasal dari kata mos, bentuk tunggalnya, atau mores, bentuk jamaknya. Mos maupun mores di kebiasaan atau adat. Kita bisa melihat etika dari berbagai sisi. Pertama, kita bisa melihat etika sebagai sistem nilai. Sebagai sistem nilai, etika berarti nilai, norma, atau prinsip baik buruk yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. Nilai, norma, atau prinsip baik buruk yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. Etika juga bisa dilihat sebagai kode etik atau serangkaian aturan berupa perintah dan larangan yang mengatur perilaku manusia dalam komunitas atau masyarakat. Kalau sistem nilai bicara tentang nilai, norma atau prinsip baik buruk, etik berbicara tentang aturan, perintah, dan larangan. Kalau sistem nilai itu prinsip atau nilainya, kode etik itu aturan-aturan konkret yang harus begini, jangan begitu. Sisi yang ketiga, etika sebagai filsafat moral. Etika didefinisikan sebagai the discipline concerned with what is morally good and bad, right and wrong. Disiplin ilmu yang menaruh perhatian khusus pada apa yang secara moral baik dan buruk, benar dan salah. Kita temukan dalam entry ethics di Encyclopedia Britannica. Dan kita akan memfokuskan diri pada makna ketiga dari etika, yaitu etika sebagai filsafat moral. Etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan etis yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat
menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian yang sistematis dan metodis. Jadi, etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan etis, yakni asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat, kemudian menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian yang sistematis dan metodis. Itu pengertian yang kita dapat dari Romo Gisbert dalam bukunya Etika. Nah, ada 4 cabang etika. 4 cabang etika sebagai studi tentang moralitas, ya. Ada etika deskriptif, etika normatif, meta-etika, dan etika terapan. 4 cabang etika. Apa itu? Etika deskriptif, atau disebut juga etika komparatif, di suatu cabang ilmu yang mendeskripsikan sistem nilai dan perilaku yang dapat diterima atau tidak dapat diterima dalam suatu masyarakat dalam periode tertentu. Etika deskriptif sesuai dengan namanya mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan sistem nilai dan perilaku apa yang dapat atau tidak dapat diterima dalam suatu masyarakat dalam periode tertentu. Sesuai dengan namanya juga, yaitu etika komparatif. Etika ini atau studi ini membandingkan sistem-sistem nilai dan perilaku-perilaku yang dapat diterima atau tidak dapat diterima dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Sistem nilai dan perilaku masyarakat Jawa dibandingkan dengan sistem nilai dan perilaku misalnya masyarakat Papua sebagai contoh. Nah, dalam semuanya itu, etika deskriptif atau etika komparatif tidak memberikan penilaian moral terhadap sistem nilai dan perilaku yang dideskripsikan dan diperbandingkan. Ya, etika deskriptif atau etika komparatif. Ya, untuk memahami sistem nilai dan perilaku, sistem-sistem nilai dan perilaku yang tidak dapat diterima dalam masyarakat dalam kurun waktu. Yang kedua adalah etika normatif atau etika preskriptif. Etika normatif atau etika preskriptif fokus pada kriteria tentang apa yang benar dan salah secara moral. Nah, fokusnya adalah kriteria tentang apa yang benar, apa yang salah secara moral. Nah, studi ini mencakup upaya untuk merumuskan aturan-aturan moral yang memiliki implikasi-implikasi langsung pada bagaimana seharusnya tindakan-tindakan institusi-institusi dan cara-cara hidup manusia. Normatif, ya, upaya, ya. Fokus pada apa sih kriterianya benar salah secara moral itu. Dan gimana merumuskan aturan-aturan moral yang berimplikasi secara langsung, ya, pada tindakan, institusi, dan cara hidup manusia. Nah, dalam etika normatif atau etika preskriptif ini ada 3 aliran utama. 3 aliran utama, ya, itu dengan banyak cabangnya.
Ada etika kewajiban, disebut juga deontologi. Dari kata deontos, artinya kewajiban. Ada etika tujuan atau teleologi, asal dari kata teleos, tujuan, ya. Dan etika kebajikan atau virtue ethics, ya, virtue kebajikan, atau dalam bahasa Yunani arete. Menarik. Deontologi dari kata deontos, ya, bahasa Yunani artinya kewajiban. Teleologi dari kata teleos, artinya tujuan. Dan virtue ethics atau etika kebajikan, virtue bahasa Yunani-nya arete, kebajikan atau keutamaan. Nah, menurut deontologi, moralitas dari suatu tindakan bergantung pada kepatuhan atau kesesuaiannya pada atau pada atau dengan aturan atau kewajiban moral. Mengasihi sesama manusia adalah tindakan yang benar. Karena memang kita diperintahkan Tuhan untuk mengasihi sesama manusia. Misalnya, mencuri ansih atau mencuri pada dirinya sendiri itu salah. Barang siapa mencuri, dia melakukan sesuatu yang salah. Nah, salah satu penganjur yang paling terkemuka dari deontologi adalah Immanuel Kant, filsuf besar Immanuel Kant, hidup dalam kurun waktu 1724 sampai dengan 1804 Masehi. Menurut etika teleologis, beda dengan deontologi sekarang, teleologi atau etika teleologis, suatu tindakan secara moral baik jika mencapai tujuan atau maksud yang diinginkan. Suatu tindakan secara moral buruk jika tidak mencapai tujuan atau maksud yang diinginkan. Misalnya berbohong, menurut kacamata deontologi, salah. Menurut kacamata teleologis, belum tentu salah. Perlu diperiksa apakah dengan berbohong ada kebaikan yang dihasilkan. Contohnya misalnya seorang pendeta yang didatangi oleh pasukan Nazi yang ingin menangkap dan mengeksekusi seorang Yahudi yang melarikan diri. Kalau ia berkata jujur, akibatnya orang Yahudi itu ditangkap dan dieksekusi. Jelas tindakannya salah secara moral. Bila ia berbohong dan dengan kebohongannya ia menyelamatkan orang Yahudi itu, menurut etika teleologis, sang pastor atau pendeta melakukan sesuatu yang benar secara moral. Bajurnya sebelah kiri, foto sebelah kiri atau gambar sebelah kiri, Jeremy Bentham dalam kurun waktu 1748 sampai 1832. Sebelah kanan, John Stuart Mill 1806-1873. Berikutnya adalah etika kebajikan atau virtue ethics. Ya, kebajikan, virtue penting dalam aliran etika ini. Penting untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan, kepuasan, dan kesejahteraan manusia. Nah, itu perilaku moral merupakan hasil. Ya, perilaku moral dilihat sebagai hasil dari pengembangan kebajikan-kebajikan atau hasil dari latihan kebajikan. Seorang dikatakan murah hati karena ia telah berlatih dan karena itu terbiasa untuk berbagi dengan sesama. Orang dikatakan
seorang siswa dikatakan seorang siswa yang rajin belajar, memang ia terbiasa melatih diri belajar dan terus belajar. Penganjur terkebukanya adalah Aristoteles yang hidup dalam kurun waktu 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Nah, itulah sekilas etika sebagai filsafat moral. Berikutnya ada meta etika atau meta ethics ya, yang mendiskusikan natur atau sifat dasar dari etika, ruang lingkup dari etika, dasar-dasar dari etika. Nah, meta etika ini meneliti pertanyaan-pertanyaan dan asumsi-asumsi yang mendasar tentang etika. Misalnya kita mengatakan bahwa kita harus berbuat baik, maka meta etika itu menyelidiki apa artinya baik. Apa sih yang dimaksud dengan baik? Misalnya apa sih yang dimaksud dengan jahat? Meneliti pertanyaan-pertanyaan dan asumsi-asumsi yang berdasar tentang etika. Nah, meta etika juga tidak membuat penilaian-penilaian moral yang spesifik, tidak juga menganjurkan untuk memilih posisi-posisi moral tertentu. Dalam hal ini ada kesamaan dengan etika deskriptif atau etika komparatif. Beda dengan etika normatif atau etika preskriptif. Nah, meta etika itu mengajukan dan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa sih dasar penilaian moral? Apakah penilaian moral itu didasarkan pada rasio? Mungkin didasarkan pada emosi? Atau barangkali didasarkan pada hal yang lain? Apakah moralitas itu relatif terhadap budaya atau konteks? Ataukah bersifat universal dan objektif? Dapatkah kita membenarkan klaim moral melalui alasan atau bukti? Alasan mengapa menolong seorang nenek yang sudah sangat renta dan sulit untuk jalan, menolong untuk menyeberang jalan, mengapa itu dikatakan baik? Ada alasannya, ya, ada pembenarannya. Dapatkah kita membenarkan klaim moral melalui alasan atau bukti, atau apakah klaim moral tersebut pada akhirnya didasarkan pada preferensi, pada kecenderungan, saya sukanya apa, atau feeling, ya, intuisi pribadi. Nah, ini meta etika. Jika juga orang mempertanyakan dan coba menjawab apakah moralitas merupakan masalah penilaian individu, kembalikan kepada masing-masing, atau dapatkah kita mengidentifikasi standar atau tolok ukur moral yang objektif? Dapatkah kita mendamaikan perbedaan moral antara individu atau kelompok? Individu atau kelompok. Dalam tataran individual, misalnya seorang anak berbakti kepada orang tua, itu merupakan suatu hal yang baik secara moral. Bagaimana bila ada kepentingan kelompok atau kepentingan komunitas? Jika komunitas atau kelompok membutuhkan pengorbanan, si anak mesti meninggalkan orang tuanya untuk pergi berperang membela tanah air dan bangsa. Nah, ini gimana kita membedakan ya, mendamaikan perbedaan moral antara individu atau kelompok. Apakah meninggalkan bakti kepada orang tua untuk pergi berperang dan membela tanah air dan bangsa itu baik atau buruk? Jangan dianggap baik dalam sudut pandang individu
yang pandang baik dalam sudut pandang individu, tapi tidak bisa diterapkan dalam konteks komunitas atau kelompok. Nah, yang keempat, cabang dari studi etika adalah etika terapan. Etika terapan ini berupaya menerapkan teori-teori etika dalam situasi-situasi kehidupan yang nyata. Ya, aplikasinya, ya, etika terapan mempertimbangkan wawasan-wawasan lintas ilmu, ya, psikologi, sosiologi, bidang-bidang pengetahuan lain yang dianggap relevan dalam rangka melakukan pengambilan keputusan etis. Jarang ya untuk dapat buat keputusan etis yang dalam yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya diperlukan penguasaan akan teori-teori etika, juga wawasan-wawasan dari ilmu pengetahuan lain, ya, psikologi, sosiologi, dan juga dari etika deskriptif atau etika komparatif. Dan rapat dicoba menjawab pertanyaan-pertanyaan misalnya seperti ini. Apakah melakukan aborsi itu merupakan perbuatan yang bermoral atau tidak bermoral? Apakah euthanasia mengakhiri hidup seseorang yang dianggap tidak dapat bertahan hidup secara wajar? Ya, saja, misalnya dengan suntik mati, dengan tidak dengan melepas kabel-kabel yang menghubungkan tubuh seseorang yang ada dalam keadaan sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, cabut, ya, kabel yang menghubungkannya dengan mesin penopang hidup. Apakah euthanasia tidak bermoral atau justru bermoral? Apakah asasi manusia? Bagaimana kita menentukan asasi manusia? Apakah hewan juga memiliki hak seperti manusia? Nah, ini etika terapan, ya, etika aplikatif. Nah, inilah kita tentang etika, atau lebih cepat perkenalan kita dengan etika, cabang utama ketiga dari filsafat. Semoga kita untuk mendapat gambaran sekilas tentang